Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Delaviani Murianto dan rekan saya Indana Zulfa. Kami di sini akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Perbandingan Peramalan Produksi Minyak Sawit di Indonesia menggunakan metode Winter Exponential Smoothing, Sarima, dan Neural Network. Nah, kelapa sawit merupakan salah satu tanaman perkebunan yang memiliki peranan penting bagi subsektor perkebunan. Nah, saat ini sektor perkebunan sendiri merupakan salah satu penyumbang terbesar PDB Indonesia. Selain itu, perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu komoditas unggul di Indonesia di bidang ekspor. Kandungan kelapa sawit juga banyak membuat orang atau bahkan industri besar tertarik untuk mengolahnya. Banyak produk olahan dari kelapa sawit antara lain minyak goreng, biodiesel, sabun, dan lain-lainnya. Nah, di Indonesia sendiri produksi minyak sawit itu menduduki peringkat pertama di seluruh dunia, sehingga produksi minyak sawit memiliki banyak peluang besar dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, penelitian ini bertujuan untuk meramalkan produksi minyak sawit selama beberapa bulan ke depan dengan membandingkan beberapa metode. Sebelumnya juga telah banyak dilakukan penelitian dalam peramalan produksi minyak sawit. Salah satunya yang dilakukan oleh Aditya Wisnugraha Sugiarto dan Agus Maman Abadi dengan judul Prediction of Indonesian Palm Oil Production Using Long Short-Term Memory Recurrent Neural Network. Dalam penelitian ini menghasilkan MAPE untuk data training sebesar 2 Winter Exponential Smoothing merupakan suatu metode yang didasarkan pada data berpola tren yang dipengaruhi oleh musiman. Sarima merupakan metode yang didasarkan pada pola musiman. Sedangkan Neural Network merupakan salah satu metode peramalan yang dapat menangkap semua macam pola data. Nah, ketiga metode tersebut merupakan metode yang layak digunakan dalam melakukan peramalan. Karena metode penelitian karena pada penelitian yang kami gunakan ini menggunakan pola data musiman, sehingga metode yang cocok digunakan pada penelitian ini adalah ketiga metode tersebut. Selanjutnya lanjut ke kajian pustaka. Minyak sawit itu adalah sudah masuk dalam bahan pokok dunia. Nah, pembuatan minyak sawit itu berasal dari kelapa sawit dengan pemrosesan panjang dimulai dari penebangan, pengeringan, dan pembentukan minyak. Minyak sawit itu banyak dikelola di Indonesia karena pohon kelapa sawit tumbuh subur di Indonesia. Namun kelapa sawit sendiri itu bukan asli tanaman Indonesia, namun itu berasal dari pada saat penjajahan Belanda, tentara Belanda menanamkan biji kelapa sawit hingga kemudian kelapa sawit bisa diolah menjadi minyak sawit yang sekarang kita kenal. Dalam seperti yang dijelaskan dalam pendahuluan tadi, penelitian yang kami lakukan menggunakan yang pertama menggunakan metode Winter Exponential Smoothing.
Nah, dalam metode Winter itu ada menggunakan 4 persamaan, yaitu pemulusan eksponensial, estimasi tren, estimasi musiman, dan estimasi peranalan. Dan untuk rumusnya bisa dilihat pada layar. Selanjutnya, metode yang kedua yaitu metode Sarima. Itu adalah metode pengembangan dari metode Arima, yaitu seasonal autoregressive integrated moving average, atau lebih dikenal dengan Sarima. Jadi secara umum itu notasi Sarima itu Sarima, PDQ, dan PDQ. Di sini PDQ kecil, huruf kecilnya itu untuk Arima sendiri, untuk PDQ huruf besarnya itu untuk yang seasonal. Rumus umum dari Arima bisa dilihat di layar dan beberapa keterangannya. Kemudian setelah dalam melakukan penelitian dengan metode Arima, pertama perlu dilakukan mengamati pola ACF dan PACF dengan acuan seperti pada tabel. Kemudian setelah melihat plot ACF dan PACF, kita lanjut pemeriksaan L-Jung box atau white noise dan kenormalan residual. Nah, itu asumsinya adalah H0-nya itu sama dengan 0 dan H1-nya itu minimal ada nilai 1 nilai rho K, di mana tidak sama dengan 0, di mana K itu 1, 2 sampai dengan selanjutnya. Statistik uji residual seperti pada layar rumusnya. Kemudian setelah cek residual, kita cek galatnya. Di sini kami menggunakan MAPE. Kemudian metode yang ketiga yaitu neural network. Nah, di sini yaitu jaringan saraf nonlinear fleksibel model yang dapat menemukan pola secara adaptif dari data. Jadi meskipun banyak jenis model jaringan saraf telah diusulkan, yang paling populer untuk peramalan dari waktu adalah model jaringan empal maju atau neural network ini. Nah, berikut adalah gambar alur dari neural network. Jadi yang YT itu adalah output nodes, kemudian yang baris kedua ini adalah hidden nodes, nodes yang tersembunyi, kemudian yang terakhirnya adalah input nodes. Jadi urutannya dari bawah ke atas. Selanjutnya, berikut adalah model yang digunakan untuk dalam metode neural network. Bisa dilihat di layar. Kemudian untuk cek errornya, kami menggunakan MAPE atau mean absolute percentage error, di mana rumusnya adalah 1/n, n-nya itu adalah jumlah data, sigma dari data asli dikurangi data prediksi dibagi data asli dikalikan dengan 100. Kemudian selanjutnya metode penelitian sumber data. Data yang kami gunakan merupakan data time series bulanan dari tahun 2018 hingga tahun 2021 yang kami peroleh dari web resmi BPS Indonesia. Nah, data produksi minyak sawit dapat dilihat pada tabel berikut. Kemudian pola data produksi minyak sawit tahun 2018 sampai 2021 seperti dilihat pada layar bahwa pola tersebut merupakan musiman. Selanjutnya analisis data. Nah, di sini merupakan flowchart atau diagram alur dalam menjalankan penelitian kami. Yang pertama kami menginputkan data, kemudian langsung menghitung menggunakan metode Winter Exponential Smoothing, Sarima, Neural Net, dan Neural Network. Kemudian setelah mendapatkan hasil perhitungannya, kami dipilih metode terbaiknya dengan cara memilih MAPE yang paling
kecil? Yang pertama menggunakan metode Winter. Di sini sebelum menggunakan metode Winter, kita tentukan dulu parameter yang akan gunakan alfa, beta, dan gamma, di mana alfa, beta, dan gammanya itu antara 0 sampai 1. Nah, di sini sesuai dengan jurnal-jurnal sebelum penelitian sebelumnya, yang paling optimal didapat alfanya itu 0,4, betanya 0,1, dan gammanya 0,3. Sehingga dari parameter yang kita masukkan dalam fungsi pada kajian pustaka, kita dapat hasil peramalan seperti pada tabel 12 bulan pada tahun 2020. Selanjutnya, ini adalah grafik plot dari peramalan menggunakan metode Winter. Garis biru itu menunjukkan data aktual, kemudian garis merah menunjukkan fit, kemudian garis hijau itu menunjukkan forecast atau peramalannya. Nah, di situ diberi keterangan pada grafik bahwasanya MAPI-nya sebesar 6,7%. Dan MAD-nya 119,7 dan MSD-nya sebesar 18.507. Selanjutnya ke metode Sarima. Nah, setelah melakukan identifikasi model, tadi datanya berupa seasonal dan time series, kemudian kita melakukan data dengan box choc transformation. Nah, di sini pada box choc transformation yang pertama menunjukkan 0,00 dan itu menunjukkan bahwasanya masih belum stasioner terhadap ragam, maka perlu dilakukan transformasi data dengan box choc yang kedua. Nah, di yang kedua masih menunjukkan belum stasioner terhadap ragam, di sini menunjukkan minus 0,27, sehingga kita lakukan lagi transformasi box choc. Selanjutnya yang ketiga ini sudah menunjukkan stasioner terhadap ragam karena rounded value-nya di situ sudah menunjukkan angka 1. Selanjutnya ini adalah bentuk plot dari box choc yang telah stasioner terhadap ragam. Kemudian dilakukan uji plot ACF. Nah, di sini masih belum stasioner karena ada garis yang keluar. Sehingga dilakukan differencing dan dilakukan plot ACF lagi. Nah, dilihat dari sini sudah stasioner. Dan untuk PACF-nya juga sudah stasioner. Kemudian setelah berbagai uji tadi dilakukan kandidat model Sarima. Jadi kita masukkan opsi untuk model Sarimanya. Nah, di situ ada 3. Nah, dari ketiga model tersebut yang Sarima 11,0 dan 11, Sarima 01011 dan Sarima 01111, di situ dapat dilihat dari MAPE-nya. MAPE terkecil diperoleh Sarima dengan model terakhir yaitu 4,70%. Dengan yang tengah itu tidak signifikan karena p-value-nya lebih besar dari 0,05. Kemudian untuk yang cek setelah cek model, kemudian kita ke mengecek dari Ljung box untuk mengecek apakah dia ada white noise atau tidak. Jadi dia dikatakan white noise ketika lebih besar dari 0,05. Karena di sini p-value-nya sudah lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa hasil model Sarima telah white noise. Dan berikut adalah hasil peramalan menggunakan metode Sarima 12 bulan di tahun 2022. Kemudian metode yang terakhir yaitu neural network. Nah, pada metode neural network didapatkan hasil peramalan sebagai berikut pada tabel berikut.
Kemudian ada pun grafik peramalannya sebagai berikut. Nah, ini nilai error dari neural network untuk data training sebesar 0,574, untuk data testing sebesar 34,7. Nah, kesimpulannya, dalam perbandingan peramalan produksi minyak sawit di Indonesia pada tahun 2018 hingga tahun 2021, dari ketiga metode Winters exponential smoothing, Sarima, dan neural network, dapat disimpulkan bahwa peramalan terbaik terjadi pada metode Sarima dengan nilai MAPE sebesar 4,7%. Di mana nilai MAPE tersebut masuk dalam kategori yang sangat baik. Demikian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.